Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agus Limawati, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program jurusan Magister Manajemen angkatan 2019. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba menjawab ujian akhir semester genap untuk mata kuliah analisis kuantitatif bisnis. Nah, ada beberapa item yang akan kita jelaskan sesuai instruksi yang diminta. Yang pertama yaitu mengenai analisis uji validitas dan reliabilitas. Kemudian yang keduanya adalah analisis faktor. Dan yang ketiga adalah regresi. Yang keempat, uji asumsi klasik. Yang kelima, mengenai regresi moderasi. Dan yang keenam, analisis jalur. Selanjutnya adalah regresi panel. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yang pertama mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, jadi keberhasilan mengungkapkan sebuah variabel yang ingin diukur sebagaimana adanya objektivitas hasil penilaian itu biasanya sangat tergantung pada kualitas alat penilaiannya di samping pada cara pelaksanaannya. Nah, jadi berdasarkan beberapa pernyataan tersebut kita ketahui bahwa untuk mengetahui dan memahami arti dari validitas dan reliabilitas dalam penelitian sangatlah penting. Oleh karena itu kita harus fokus atau kita akan fokus membahas mengenai validitas dan reliabilitas dalam suatu penelitian. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai uji validitas dan reliabilitas itu secara empirik. Nah, kayak kita lihat, uji validitas itu merupakan derajat ketepatan atau kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur serta sejauh mana instrumen tersebut menjalankan fungsi pengukurannya. Jadi, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dari uji validitas. Nah, ada dua macam jenis dalam uji validitas tersebut. Yang pertama adalah validitas internal. Nah, apa yang dikatakan validitas internal? Validitas internal ini merupakan sebuah bentuk kesesuaian instrumen yang dikembangkan berdasarkan kontrak yang telah disusun. Bentuk dan tata bahasa penggunaan instrumen, serta validitas internal meliputi validitas konstruk, dan validitas isi. Nah, jenis validitas yang kedua itu adalah validitas eksternal atau validitas empiris, di mana validitas empiris ini biasanya menggunakan teknik statistik, yaitu adanya analisis dan korelasi. Nah, hal ini disebabkan validitas empiris mencari hubungan antara skor tes dan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Namun, kriteria itu harus relevan dengan apa yang diukur. Jadi ada tiga macam nanti validitas empiris ini, yaitu pertama ada validitas prediktif, kemudian ada validitas konkuren, dan yang selanjutnya adalah validitas sejenis. Nah, jadi apa sebenarnya fungsi dari uji validitas ini? Jadi fungsi uji validitas ini adalah sebagai alat ukur yang valid, dapat menjalankan fungsi ukurnya yang tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Artinya kecermatan di sini kita dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang akan kita ukur. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai uji reliabilitas. Nah, jadi sebenarnya reliabilitas itu merupakan terjemahan kata dari reliability, yang berarti hal ini dapat dipercaya atau tahan uji. Nah, sebuah tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan data hasil yang tetap walaupun diberikan pada waktu yang berbeda kepada responden yang sama. Nah, hasil tes yang tetap atau seandainya berubah, maka perubahan itu tidak signifikan, maka tes tersebut dikatakan reliable. Nah, jadi reliabilitas itu sering kita sebut keterpercayaan atau ketepatan atau keterandalan, konsisten atau kestabilan. Nah, jadi pengertian dari uji reliabilitas itu sendiri diartikan dengan keajekan atau konsistensi bila mana tes tersebut diuji berkali-kali. Hasilnya relatif sama, artinya setelah hasil tes yang pertama dengan tes berikutnya dikorelasikan, terdapat hasil korelasi yang signifikan.
Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dari uji reliabilitas. Nah, jadi menurut perhitungan produk momen dari Pearson itu mengungkapkan ada 3 macam reliabilitas. Nah, jenis reliabilitas yang pertama itu adalah koefisien stabilitas atau koefisien of stability, di mana jenis ini adalah jenis reliabilitas yang menggunakan teknik tes dan retest, yaitu memberikan tes kepada sekelompok individu, kemudian diadakan pengulangan tes pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, cara memperoleh koefisien stabilitas ini adalah dengan mengkorelasikan hasil tes pertama dengan hasil tes kedua dari kelompok yang sama, tes yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, jenis reliabilitas yang kedua adalah koefisien konsisten internal, di mana reliabilitas yang didapat dengan jalan mengorelasikan 2 buah tes dari kelompok yang sama, tetapi diambil dari butir-butir yang bernomor genap untuk tes yang pertama dan butir-butir bernomor ganjil untuk tes yang kedua. Nah, jadi teknik ini bisa juga disebut split half method. Untuk jenis reliabilitas yang ketiga adalah koefisien equivalent atau coefficient of equivalence, di mana jika mengorelasikan 2 buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama, metode yang digunakan untuk memperoleh koefisien equivalent adalah metode menggunakan 2 buah bentuk tes yang paralel atau equivalent. Nah, setelah kita mengetahui jenis macam-macam dari uji reliabilitas, kita akan membahas mengenai fungsi reliabilitas. Nah, apa sih sebenarnya fungsi reliabilitas tersebut? Jadi tujuan dari uji reliabilitas ini untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skorer dari satu dengan skor yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada analisis faktor. Ini adalah poin yang kedua, yaitu analisis faktor. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis faktor? Analisis faktor adalah salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah perubah yang disebut faktor. Nah, untuk analisis faktor ini terdapat 2 macam. Yang pertama adalah analisis faktor eksploratory, di mana ini seorang peneliti membuat seperangkat item yang mengukur kualitas pelayanan bank misalnya. Jadi item ini merupakan operasionalisasi dari teori dan indikator mengenai kualitas layanan. Kemudian, jenis analisis faktor yang kedua adalah analisis faktor konfirmatori, di mana di sini seorang peneliti akan merancang sebuah alat ukur mengenai dukungan sosial. Jadi alat ukur tersebut berisi seperangkat item yang diturunkan dari 5 dimensi dukungan sosial. Nah, jadi peneliti berusaha pasti memastikan apakah alat ukur yang dibuatnya benar-benar menjelaskan kelima dimensi tersebut. Nah, selanjutnya yang akan kita ketahui adalah fungsi analisis faktor tersebut. Jadi, pengujian analisis faktor itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, pengujian dimensionalitas pengukuran, di mana ini banyaknya atribut yang akan kita ukur oleh sebuah alat ukur. Jadi alat ukur yang unidimensi mengukur satu atribut psikologis saja, sedangkan alat ukur yang multidimensi nanti akan mengukur lebih dari satu atribut ukur. Jadi fungsi yang kedua dari pengujian analisis faktor ini yaitu sebagai pengujian komponen atau aspek dalam alat ukur, di mana penyusunan alat ukur psikologi biasanya diawali dari penurunan konsep menjadi komponen atau aspek konsep sebelum diturunkan menjadi item berupa pernyataan skala. Nah, selanjutnya analisis faktor memungkinkan peneliti untuk apa? Yang pertama, untuk menguji ketepatan model atau goodness of fit test, di mana faktor yang terbentuk dari item-item alat ukur. Dan yang kedua, menguji kesetaraan unit pengukuran antar item. Yang ketiga, menguji reliabilitas item-item pada tiap faktor yang akan kita ukur. Dan yang keempat, menguji adanya inventarian item pada populasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada yang ketiga, yaitu analisis regresi atau biasa kita singkat sebagai ANAREG. Nah, jadi analisis regresi itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung
Analytic juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Nah, Gujarati tahun 2006 mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan atau explained variable dengan satu atau dua variabel yang menerangkan atau explanatory. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari analisis regresi, kita juga harus mengetahui apa tujuan dari analisis regresi ini. Jadi ada beberapa tujuan analisis regresi ini. Yang pertama adalah membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Nah, yang kedua, untuk menguji hipotesis karakter dipendensasi. Dan yang ketiga, gunanya adalah meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, jadi dalam analisis regresi ini ada dua macam linearitas, yaitu ada linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Materi selanjutnya yang keempat, kita akan bahas mengenai uji asumsi klasik. Jadi kita akan lihat dulu pengertian dari uji asumsi klasik tersebut. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Nah, analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS karena itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Jadi demikian juga, tidak semua tes penerimaan klasik perlu dilakukan dalam analisis regresi linear. Misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan dalam analisis regresi linear. Sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-seksional. Nah, untuk analisis regresi linear yang mana nilai variabel tertentu akan dihitung dan tidak ada tes penerimaan klasik yang harus dilakukan. Misalnya, nilai pengembalian saham dihitung menggunakan model pasar atau model yang disesuaikan pasar. Pengembalian yang diharapkan dapat dihitung menggunakan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji untuk asumsi klasik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis uji asumsi klasik, di mana ada 5 macam jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, dan yang keempat uji autokorelasi, dan yang kelima adalah uji linearitas. Nah, jadi jenis uji asumsi klasik pada regresi linear, yang pertama ada uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana, dan yang kedua uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Nah, jadi apa perbedaan antara uji klasik regresi linear sederhana dan berganda? Jadi asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Jadi letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Nah, item yang kelima yang akan kita bahas yaitu regresi moderasi, di mana pengertiannya merupakan variabel moderating yang merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Nah, untuk variabel regresi moderasi ini ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah uji interaksi atau moderate regression analysis, di mana merupakan aplikasi dari regresi linear berganda yang dalam persamaannya mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Yang kedua adalah uji selisih mutlak, yaitu digunakan untuk menguji moderasi dengan menggunakan model selisih dari variabel independen. Dan yang ketiga, pengujian moderating menggunakan residual digunakan untuk menguji deviasi dari suatu model. Fokusnya adalah lookout fit atau ketidakcocokan yang dihasilkan dari deviasi hubungan linear antara variabel independen. Selanjutnya kita akan bahas mengenai yang keenam adalah analisis jalur. Apa yang dikatakan analisis jalur ini?
Analisis jalur itu dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda. Meski didasarkan sejarah, terdapat perbedaan dasar antara analisis jalur yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat, sedang regresi linear memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Nah, apa yang menjadi tujuan uji dari analisis jalur ini? Jadi ada beberapa tujuan menggunakan analisis jalur, diantaranya yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Dan yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara kontemporer. Dan yang ketiga, menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Dan yang selanjutnya, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Dan selanjutnya, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen, exogenous, atau lebih terhadap variabel dependen endogenous lainnya. Nah, jadi ada beberapa persyaratan yang dalam tahapan uji regresi atau analisis jalur ini. Yang pertama, data metrik berskala interval. Dan yang kedua, terdapat variabel independen, exogenous, dan dependen endogenous untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Selanjutnya, ukuran sampel yang memadai sebaiknya di atas 100 atau idealnya adalah 400 sampai dengan 1000. Nah, selanjutnya pola hubungan antar variabel, di mana pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik. Nah, selanjutnya hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Nah, yang terakhir itu adalah pertimbangan hal-hal yang sudah dibahas dalam asumsi dan prinsip-prinsip dasar di bab sebelumnya. Di materi yang terakhir, kita akan masuk kepada analisis regresi data panel. Jadi pengertian regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, persamaan regresi data panel ini ada dua macam. Yang pertama yaitu one-way model dan two-way model. Kita dapat melihat persamaan regresi data panel, di mana one-way model itu adalah YIT dengan disimbolkan YIT sama dengan alpha ditambah alpha I ditambah X absen IT B plus sigma IT. Itu adalah untuk persamaan one way model, di mana kemudian untuk yang two way model yaitu YIT juga sama dengan alpha ditambah alpha I ditambah BT ditambah X absen IT B ditambah EIT. Nah, di mana masing-masingnya itu alfa adalah konstanta, B-nya adalah vektor berukuran P kali 1, merupakan parameter hasil estimasi, XIT-nya adalah observasi KIT dari P variabel bebas. Kemudian alfa I efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu KI. Kemudian EIT adalah error regresi seperti halnya pada model regresi klasik. Demikianlah pemaparan beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.